Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai Sobat Sarjana dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dilindungi. Nah baik Sobat Sarjana, hari ini kita akan ngobrol soal hal besar yang menentukan masa depan Indonesia, kualitas sumber daya manusia. Apalagi dalam konteks menyambut Indonesia Emas 2045, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif akan lebih banyak daripada usia non produktif. Maka hari ini sudah hadir bersama kita sosok inspiratif. Beliau seorang ulama, pendidik sekaligus tokoh yang banyak bergerak dalam pembinaan generasi muda. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Muhammad Nur Hayat MM, anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi sekaligus Ketua Tim Task Force Percepatan Realisasi Program PP ISNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Teman-teman Gus. ISNU semua sehat ya. Alhamdulillah sehat Harus Gus. sehat dan harus semangat. Karena ISNU punya jargon berdaya berdampak. Benar. Nah kalau nggak sehat nggak mungkin berdaya. Benar sekali, apalagi Gus. berdampak. Nah Gus, Ya. kita kan mau bahas nih penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Mau mulai tantangan, kemudian realitas sosial yang ada. Tapi sebelum jauh dari itu, nah mungkin Sobat Sarjana masih kepo nih Gus. Ya. Apa nih sebenarnya Badan Sertifikasi Nasional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah kan mungkin masih ada yang belum tahu atau Ya. belum awam didengar Gus. Nah Ya. mungkin bisa dijelaskan Gus sama Sobat Baik. Sarjana. Jadi Sobat Sarjana dimanapun berada, alhamdulillah kita punya ruang dialektika dan diskusi melalui podcast yang selalu diproduksi oleh teman-teman di pengurus pusat ISNU. Maka ikuti terus, insya Allah kita akan mendapatkan banyak informasi, juga banyak ilmu. Ya. Nah, kaitan dengan pertanyaan sahabat saya tadi, Iya. bahwa BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, badan negara yang langsung di bawah Presiden, yang punya tanggung jawab untuk melakukan penjaminan mutu kualitas SDM Indonesia. Iya. Bagaimana penjaminan mutu itu dilakukan? Penjaminan mutu itu dilakukan dengan cara uji kompetensi, dengan cara sertifikasi. Jadi BNSP bertugas melakukan pengawalan SDM melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diberikan mandatnya kepada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Jadi BNSP ini sebagai badan negara memberikan lisensi atau izin kepada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP untuk melakukan uji kompetensi terhadap semua profesi-profesi yang ada di Indonesia yang sudah dicatatkan di berbagai macam kebijakan negara melalui BPS, Ya. Badan Pusat Statistik Nasional atau di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi setiap orang yang ingin memiliki profesi, sertifikat profesi itu Ya. sama BNSP. Harus disertifikasi oleh BNSP karena ini satu-satunya badan negara yang bertugas melakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Hanya pelaksanaannya oleh BNSP diberikan kepada LSP yang terlisensi. Kenapa enggak langsung oleh BNSP? Karena BNSP SDM-nya terbatas sehingga kita perlu percepatan dengan memberikan lisensi kepada LSP melakukan sertifikasi. Jadi Kecuali di beberapa isu yang LSP-nya belum ada, maka BNSP bisa turun tangan. Jadi untuk BNSP ini payung melakukan. hukumnya gitu ya gue. Betul. Baik. Ya. Jadi itu tadi secara singkat Sobat Sarjana soal BNSP. Tapi mungkin nanti bakalan kita ulik lagi soal Betul. BNSP ini. Nah, tadi kita membahas soal sumber daya manusia. Ya. Nah, istilah Indonesia Emas 2045 ini Gus, sering kan kita dengar nih, Ya. sering digaungkan mulai dari lembaga kenegaraan dan lain-lain. Nah, tapi kadang belum semua paham maknanya secara mendalam. Menurut Gus nih, apa sebenarnya makna dan cita-cita besar di balik istilah Indonesia Emas itu? Ya, jadi kenapa ada program nasional mencetak Indonesia Emas 2045 mendatang? Itu karena pada tahun 2045 mendatang umur kemerdekaan kita Indonesia itu persis umur 100 tahun. Oh, 1 abad. 1 abad. Nah, di 1 abad kemerdekaan kita harus betul-betul telah menyiapkan diri menjadi negara maju. Tidak mungkin negara maju itu tercipta kalau tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten, yang profesional, yang siap bersaing dengan siapapun. Maka
pemerintah melalui program yang digalakkan sejak zamannya Pak Presiden Jokowi kemarin hingga sekarang zamannya Pak Presiden Prabowo, kita harus siapkan infrastruktur maupun suprastruktur penguatan SDM menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Kenapa? Agar bonus demografi yang tadi sampean sebutkan itu bisa kita dorong untuk menjadi nilai tambah dan nilai positif bagi penciptaan SDM unggul dan kompeten menuju Indonesia Emas. Karena kalau kita gagal mengelola bonus demografi ini, tentu ancaman terhadap ekonomi nasional, keamanan nasional dan seterusnya itu akan terjadi. Maka semua pihak hari ini harus terlibat aktif. Lebih-lebih BNSP sebagai penjamin mutu akhir kekuatan SDM Indonesia dengan uji kompetensi dan sertifikasi. Berarti kunci Indonesia Emas ini bukan hanya di infrastruktur atau mungkin teknologi, tapi di manusianya, Gus. Di SDM. Infrastruktur boleh tinggi, teknologi boleh tinggi. Kalau SDM-nya nggak bisa mengoperasikan, SDM-nya nggak bisa menjaga infrastruktur yang sudah hebat itu, apa yang terjadi? Benar. Muspro, sia-sia. Betul apa enggak? Iya, benar. Maka pembangunan SDM itu kunci. Kalau SDM-nya sudah oke, hampir semua negara ketika dia reborn, lahir kembali untuk menjadi negara maju, pasti diawali dengan pembangunan SDM. Kita ambil contoh Jepang. Setelah dibom oleh Amerika pada Perang Dunia Kedua dengan hancurnya Hiroshima dan Nagasaki, apa kebijakan dari pemerintah Jepang saat itu? Pembangunan SDM besar-besaran. Maka jadilah Jepang, walaupun pernah dihancurkan di Perang Dunia Kedua, menjadi negara maju dengan cepat. Yang kedua, China. Di tahun 90-an, tahun 2000-an, saya kira kalau yang pernah pergi ke China dan negara-negara yang ada di sekitar China, itu masih akan melihat situasi seperti yang kita lihat di Indonesia hari ini. Tapi 20 tahun setelah itu, apa yang terjadi? Hari ini China bisa memproduksi apapun. Iya, benar. Dulu yang namanya produksi mobil, pesawat dan seterusnya itu hanya miliknya Jepang, miliknya Amerika, miliknya Eropa. Hari ini China bisa melakukan itu semua. Mobil oke, pesawat juga bisa, handphone, dan lain. Teknologi yang lain termasuk alutsista, teknologi alat-alat utama sistem persenjataan. Dia punya semua, drone hingga pesawat yang tidak bisa ditampakkan atau pesawat yang tidak bisa terdeteksi atau pesawat siluman namanya. Itu dia bisa. Jadi percepatan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dengan penguatan SDM ini hari ini sudah berhasil. Terbukti di era 2-3 tahun yang lalu perekonomian Cina tumbuhnya paling tinggi di dunia. Dan ini artinya apa? Kita bisa ambil pelajaran kalau kita Indonesia mau menjadi negara maju dan betul-betul di 2045 mendatang Indonesia emas terwujud karena SDM-nya betul-betul kompeten, perekonomiannya naik, PDB-nya meningkat tajam. Satu-satunya cara yang pertama harus kita lakukan secara konsisten, pembangunan SDM yang unggul dan kompeten, pembangunan SDM yang siap bersaing, dan pembangunan SDM yang profesional. Luar biasa sekali. Jadi memang karena salah satu faktor carut marutnya juga negara itu karena human capital index-nya itu masih rendah, termasuk di Indonesia ini, Gus. Jadi human capital index di Indonesia menurut data kita termasuk rendah. Artinya SDM kita memang perlu didorong. Betul. Dan saya rasa sejalan dengan program-program yang sedang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia hari ini. Jadi memang SDM perlu kita dorong untuk menjadikan SDM unggul. Nah, tapi Gus, tantangan SDM di Indonesia ini kan perlu banyak yang perlu banyak yang mungkin kita perbaiki. Kalau kita lihat sekarang, Gus, banyak anak muda cerdas, tapi di sisi lain juga banyak tantangan seperti rendahnya etos kerja, kemudian kurang disiplin, mudah putus asa. Terus juga di generasi sekarang itu pengennya semuanya serba instan, Gus. Instan, betul. Jadi apa sebenarnya tantangan utama SDM Indonesia ini, Gus? Jadi yang pertama menurut saya harus ada gerakan nasional yang tentu dipelopori oleh negara ya. Dalam hal ini Pak Presiden instruksikan kepada kementerian-kementerian terkait yang membidangi sektor penguatan SDM, mulai dari Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian
kesehatan. Ini penting karena gizi ini tidak boleh dilepaskan. Makanya ada program MBG. Iya benar. Kalau anak-anaknya nggak bergizi tentu kecerdasannya menurun. Maka harus terlibat Kementerian Kesehatan ini. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan ini menjadi penopang utama bagi SDM-SDM yang setelah sekolah kok masih belum kompeten, harus dilatih kembali. Iya. Ya, di reskilling atau upskilling. Termasuk juga kementerian-kementerian terkait yang melibatkan diri pembangunan SDM di semua kementerian saya kira. Pariwisata juga, ekonomi kreatif juga, kemudian di Kementerian Agama jelas santri-santri harus dikuatkan, termasuk kader-kader dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, IPNU, IPPNU, PMII, dan seterusnya. Dan kementerian-kementerian teknis yang lain itu harus bergandeng tangan, merumuskan agenda bersama untuk mencetak Indonesia Emas 2045 mendatang. Misalnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama yang membawai sekolah-sekolah madrasah dan pondok pesantren itu harus betul-betul digalakkan gerakan penguatan kompetensi. Ya. Siswa tidak hanya dibangun kognisinya, dibangun perspektifnya, dibangun knowledge-nya, tetapi lebih dari itu siswa harus dikuatkan skill and kompetensinya, keterampilan dan kompetensinya. Nah, kalau itu yang dibangun, insya Allah seiring waktu, selain siswa-siswa itu punya nalar yang benar, punya narasi yang benar dalam menjalani hidup dan menyambut Indonesia Emas, juga punya keterampilan yang akan dibawa untuk bersaing setelah mereka sekolah selesai. Demikian hanya dengan santri, demikian hanya dengan sarjana-sarjana NU. Siswa-siswa madrasah, kalau mereka selain belajar agama, di mana mereka bertafakuh fiddin di dalamnya, memahami ajaran-ajaran agama agar bisa menjaga keyakinannya dengan baik dan benar. Lalu kemudian di pesantren juga mereka belajar akhlak, belajar tata krama, belajar attitude. Tapi lebih penting dari itu semua, pesantren dan madrasah-madrasah juga harus menyediakan ruang untuk penguatan SDM melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan. Jadi santri-santri tinggal kita klaster nanti. Ya. Yang suka IT siapa? Tambahi keterampilan IT selain belajar alfiyah, belajar fikih, belajar tarikh. Yang suka pertanian, kita kelompokkan, kita latih tentang sektor pertanian. Tapi tidak pertanian tradisional, pertanian yang sudah modern melalui pendekatan smart farming, pakai drone, pakai pembajak yang sudah dikendalikan jarak jauh dan seterusnya. Nah, termasuk yang suka di sektor otomotif, kita fasilitasi. Bagaimana santri-santri juga bisa memperbaiki sendiri di sektor otomotif ini, motor, mobil, kiai atau tetangga-tetangga pesantren. Atau di sektor IT misalnya, bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis AI. Bisa mengembangkan game developer atau game development. Game-game yang isinya atau substansinya, kontennya itu bagus, yang punya nilai mendidik. Jadi terlalu banyak yang bisa kita create kalau kita mau menyesuaikan kebutuhan dan kita mau bersama-sama mengatasi tantangan kita menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Jadi tantangannya kalau bisa saya simpulkan ada dua berarti Gus. Ada internal dan eksternal. Betul. Karena seperti eksternal, dunia berubah sangat cepat, globalisasi dan lain-lain itu memang harus jalan seiringan. Harus. Nah, mungkin saya masuk sedikit Gus ke persoalan internal. Internal artinya diri sendiri, bagaimana kemudian semangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena hari ini kalau kita bisa lihat ya, generasi hari ini masih kurang punya sense of purpose-nya. Ya. Jadi gimana sebenarnya pendidikan karakter atau dari sisi spiritual Gus untuk pendidikan SDM secara internal itu? Baik, jadi program yang digalakkan oleh Pak Presiden Prabowo melalui makan bergizi gratis sebenarnya ini sudah langkah maju untuk membangun Indonesia Emas 2045 mendatang. Kenapa? Dengan menyentuh aspek kecerdasan melalui gizi yang cukup. Ya. Cuman gerakan Pak Presiden Prabowo ini tidak boleh berhenti hanya ngasih makan bergizi gratis. Benar. Tetapi harus dilanjutkan dengan gerakan berikutnya, yaitu gerakan pendisiplinan nasional terhadap siswa-siswa, santri-santri, mahasiswa-mahasiswa untuk make a dream, untuk membangun mimpi.
Di mana mimpi yang dibangun kita dampingi untuk how to realize. Bagaimana kita merealisasikan atau mewujudkan mimpi itu. Nah tentu setelah MBG ini berjalan dengan baik, nantinya setelah melalui proses evaluasi dari problem-problem yang ada, mungkin keracunan di beberapa daerah dan di beberapa titik, setelah dievaluasi sudah berjalan oke, harus dilanjutkan dengan program yang lebih spesifik, misalnya kedisiplinan siswa maupun santri. Kapan dia harus bangun? Setelah bangun melakukan apa? Masing-masing harus dibangunkan mimpinya. Setelah mereka punya mimpi, mereka harus dikawal untuk bagaimana mewujudkan mimpi itu. Nah, negara melalui kementerian-kementerian terkait harus sudah memberikan ruang-ruang yang cukup untuk memfasilitasi semua mimpi-mimpi anak bangsa ini. Yang mau menjadi ahli IT bagaimana? Ya. Beasiswanya seperti apa? Ya. Yang mau menjadi ahli pertanian tapi yang modern, smart farming bagaimana? Ya. Fasilitasi pemerintah seperti apa? Yang mau ahli di bidang otomotif bagaimana? Lapangan pekerjaan otomotifnya seperti apa? Yang mau ahli di bidang rekayasa sosial bagaimana? Yang mau ahli di bidang manajemen bagaimana? Yang mau ahli di bidang keuangan bagaimana? Semua itu harus difasilitasi dalam rangka untuk realize the dream, mewujudkan mimpi. Sehingga kalau itu yang dilakukan ini dahsyat. Ya, makan bergizi gratis sebagai baseline, sebagai dasarnya atau basisnya, anak-anak kita semoga makin baik, makin cerdas, makin kokoh, makin kuat. Lalu kemudian program pemerintah dikawal dengan sangat disiplin melalui pembangunan mimpi anak bangsa untuk menuju Indonesia emas dengan clustering tadi, Iya, lalu dikawal betul dengan fasilitasi program-program di lembaga pendidikan formal atau yang non formal, di madrasah atau di pesantren atau di sekolah-sekolah formal yang lainnya dengan sungguh-sungguh kayak di Cina. Ya, pendisiplinan itu penting ya Gus. Baca. Tadi pendisiplinan itu penting ya Gus. Sangat penting. Iya, dan saya rasa santri-santri di pesantren itu sudah melakukan itu dari dulu. Sebenarnya sudah, cuman tinggal orientasinya ditambah. Jadi pendisiplinan mereka sholat jamaah, bangun tidur, sholat tahajud, itu dasar, itu modal. Tapi bagaimana kesadaran para pengelola pesantren selain tafakuh fiddin dan membangun akhlakul karimah kepada para santri, ruang untuk memberikan mereka kesempatan belajar skill dan kompetensi harus dibuka lebar-lebar. Tentu dengan fasilitasi negara melalui Kementerian terkait Agama khususnya yang memberikan program misalnya apakah dalam 1 minggu 2 hari pelatihan keterampilan atau 3 hari silakan. Kan mungkin 1 hari hanya 3 jam. Jadi 3 hari hanya 10 jam. Ya, all in ya 9 jam plus tambahi dialognya 10 jam lah. Itu saya kira kalau dibangun secara disiplin, kita akan melihat anak-anak kita nanti lulusan-lulusan pesantren tidak hanya ketika lulus dari pesantren, dari madrasah siap bersambung rasa, siap bergaul, siap berkhidmat di masyarakat, tapi mereka juga akan siap untuk bekerja dan bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah formal di luar sana. Masya Allah. Ini tentunya semoga pemerintah juga mendengar apa yang hasil kemudian podcast Gus, hasil ini. podcast kita ini Gus, sebagai inspirasi tentunya dan menjadi standar untuk memajukan SDM kita. Nah, kebetulan kan Gus juga bisa kita bilang seorang ulama ya. Belum lah, kalau ulama itu harus ilmunya banyak, tabahur fi ulumiddin. Ya saya alhamdulillah seorang santri masih lah. diminta untuk kadang ngajar ngaji, ceramah, menjadi dai begitu aja masih. Kalau ulama itu ngeri kok. Karena ciri ulama yang paling pokok itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak takut pada yang lainnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ulama yang sejati itu ya wali-wali Allah. Nah saya masih takut sama istri. Saya takut sama pimpinan. Nah berarti belum. Baiklah Gus. Tapi mungkin bisa kita bahas sedikit SDM menurut pandangan Islam. Jadi bagaimana perspektif Islam sendiri atau konsep manusia unggul itu dalam Islam itu seperti apa? Ya, Islam sangat mengedepankan kerja-kerja penguatan SDM. Banyak sekali ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang itu. Misalnya dalam Al-Quran, Allah itu senang kalau hambanya itu kuat, tidak lemah. Dalam hadis banyak sekali bahkan. Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan sangat senang sekali
kalau di antara kita semua hamba Allah dan umat Rasulullah SAW itu punya profesionalisme yang tinggi, punya kompetensinya tinggi. Itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Apakah berarti membangun SDM unggul itu juga bagian dari ibadah, Gus? Sangat ibadah. Karena dalam banyak riwayat yang lain ketika Rasulullah ditanya ayil a'mal afdol ya Rasulullah, setelah riwayat-riwayat sebelumnya menjawab sesuai dengan konteks. Ya. Misalnya yang nanya itu nggak pernah sholat, Ya. jawabannya as-sholatu ala waktiha. Ya. Itu amalan paling utama ya sholat tepat waktu. Ya. Kalau yang nanya itu orang yang tidak berbakti pada orang tua, jawab Rasulullah birrul walidain. Amalan yang paling afdol itu birrul walidain. Tapi di akhir-akhir ketika banyak sahabat bertanya, amalan apa yang paling afdol ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amalan yang paling afdol itu adalah it'amut ta'am wa afsus salam. Apa artinya? It'amut ta'am itu memberi makan kepada orang yang lapar, pada orang yang membutuhkan. Dalam konteks lebih luas memberi makan itu ya memberi pekerjaan, memberi akses pekerjaan, memberi kesempatan orang mendapatkan uang. Nah, tidak mungkin kita dapat pekerjaan, dapat akses pekerjaan, dapat uang banyak kalau kita nggak kompeten. Iya. Kalau kita tidak punya profesionalisme. Nah, dalam riwayat yang lain kaitan dengan pembangunan SDM unggul dan kompeten dalam Islam itu ada satu riwayat yang kalau tidak salah hadisnya atau riwayatnya berbunyi innallaha yuhibbu idza amila amalan ahadukum atau innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayutskinahu. Allah itu senang kalau di antara kalian beramal, bekerja atau beraktivitas itu betul-betul profesional, betul-betul mutkin, betul-betul kompeten. Artinya apa? Islam sangat mendorong pembangunan SDM. Ya. Dan di zaman Rasulullah banyak sekali riwayat ketika kita masih kecil kita diminta untuk beraktivitas, olahraga paling baik memanah, berkuda dan seterusnya. Itu apa artinya? Kita diminta untuk berlatih memanah dan berkuda karena ini instrumen paling penting dalam menjaga kuatnya akidah melalui serangan orang lain. Jadi kalau banyak anak-anak muda di zaman itu bisa memanah dengan baik, bisa berkuda dengan baik, berarti kita akan punya peluang pasukan-pasukan hebat. Nah, zaman sekarang memanah dan berkudanya karena tantangannya sudah eranya IT, AI, ya harus canggih bermain IT, canggih bermain AI, canggih bikin aplikasi, canggih bikin teknologi. Jadi pemaknanya harus sampai ke sana. Karena di zaman Rasulullah sudah ada prakteknya. Nah, kira-kira itulah gambaran pentingnya kita menguatkan SDM yang unggul dan kompeten itu. Dan Allah senang sekali kalau kita punya keturunan-keturunan yang kuat. Dan tidak suka kalau kita punya keturunan-keturunan yang lemah. Dalam konteks makna keturunan yang kuat itu adalah keturunan yang berdaya, yang punya kompetensi, yang punya keahlian dan skill. Bukan keturunan yang melempem, yang tidak bersemangat, yang kayak kerupuk lah kira-kira. Oke, menyinggung soal keturunan-keturunan ini, Mas. Peran pendidikan dan peran pendidikan ini juga di keluarga memang sangat penting. Sangat. Nah, kalau kita bicara soal pembentukan SDM, tentu pendidikan punya peran besar. Bagaimana menurut Gus peran pendidikan baik formal maupun keluarga dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas? Ya, peran pendidikan keluarga itu kunci Indonesia Emas tercapai. Jadi walaupun di sekolah, di pondok, di madrasah dibangun sistem untuk membangun para murid, para siswa, para santri yang kuat dan berdaya, tapi kalau di rumah tidak diawasi, di rumah tidak dikontrol, di rumah tidak diintervensi oleh keluarga yang punya visi yang sama, ini gerakannya akan terhambat di tengah jalan. Jadi pendidikan formal di sekolah atau di pesantren atau di madrasah itu harus relate, harus beriringan dengan pendidikan yang keras dan disiplin di keluarga masing-masing. Karena madrasatul ula, ada makalah begitu. Ibu itu adalah pendidikan paling dasar, paling pokok dari seorang anak. Kalau ibunya sudah punya visi mencetak Indonesia Emas, mencetak anak-anaknya hebat dan kuat, insya Allah
Ini akan mempermudah program-program pemerintah melalui pendidikan formal tercapai. Ya. Tapi kalau ibunya udah problematik, Iya. ibunya sudah bermasalah, entah karena dirinya sendiri bermasalah atau karena akibat suaminya nggak tanggung jawab, ini sudah cikal bakal. Cita-cita Indonesia emas bisa jadi terpleset menjadi Indonesia lemas atau Indonesia cemas. Nah, oleh karena itu keluarga ini kunci. Ya. Di antara keluarga itu yang paling kunci ibu. Ya. Maka dalam rangka untuk membangun Indonesia emas ke depan, pemerintah saya kira juga harus memikirkan pembangunan keluarga-keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Keluarga yang rukun, keluarga yang tentram, keluarga yang punya visi. Nah, dalam rangka membentuk keluarga yang rukun, yang tentram, yang punya visi, tentu bapak adalah kunci eksternalnya. Kalau ibu kunci di dalam rumah. Tapi kalau bapaknya melempem, gak punya visi juga gak akan bisa mendrive ibunya semangat. Nah, ibu di rumah semangat, bapaknya punya visi, jadilah ini. Dalam bahasa Jawa, tumbuh ketemu tutup. Klop. Anak akan terbangun dari rumah untuk disiplin. Sholat subuh bangun, diawali tahajud. Habis itu olahraga, bangun. Disiplin sejak pagi. Berangkat sekolah, sebelum berangkat harus sarapan yang sehat. Setelah pulang sekolah harus ke rumah, jangan main keluyuran di jalan, jangan ikut tawuran. Di rumah dikawal. Bagian di pesantren juga sama, diberangkatin ke pesantren, cariin pesantren yang benar, jangan pesantren yang salah. Pinginnya baik, pesantrenin anak, tapi salah milih, anaknya jadi teroris misalnya. Ya. Karena diajarkan ajaran-ajaran agama yang ekstrim. Nah, itu harus hati-hati. Nah, saya kira ISNU bisa berperan di sini. Jadi membangun SDM unggul itu adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, juga keluarga, dan juga tentunya keluarga, dan juga lembaga-lembaga non-government organization kayak ISNU, kemudian organisasi-organisasi yang lainnya, ormas Islam, atau organisasi-organisasi keprofesian gitu ya. Jadi tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang sama ya Gus, dengan harus bergerak dalam nilai yang sama. Betul, dalam nilai yang sama, dalam cita-cita sama, dalam gerakan yang sama. Kalau kita sudah punya mimpi yang sama, lalu kemudian tidak ditopang oleh gerakan yang sama, nggak jadi. Maka rumusnya agar mimpi Indonesia Emas 2040 mendatang tercapai dan terwujud, kita harus punya strategi bersama, mimpi bersama, kemudian gerakan bersama, dan komitmen mewujudkan bersama-sama. Masya Allah, luar biasa sekali Gus. Jadi sangat menginspirasi Sobat Sarjana. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik. Tapi sebelum mungkin barangkali kita closing statement atau harapan dari Gus, sedikit lagi soal BNSP Gus. Profesi-profesi apa saja sih yang bisa disertifikasi sama BNSP ini? Ya, ada ribuan profesi yang bisa disertifikasikan kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi misalnya kader-kader ISNU dimanapun berada, warga masyarakat yang menonton podcast ini, ingin membuktikan bahwa dia punya kompetensi, lalu kemudian kompetensinya diakui oleh negara, maka harus diuji kompetensinya. Harus disertifikasikan kepada BNSP. Nah, apa saja itu? Semua sektor punya. Di sektor konstruksi misalnya, tukang mulai dari ngaduk luluh, ngaduk bahan untuk membangun, hingga menata konstruksi, hingga memasang tembok, memasang lapisan tembok, memasang keramik, itu ada sertifikasinya. Jadi sertifikasi sipil, sertifikasi arsitek itu ada semua. Di sektor pariwisata misalnya, itu juga lengkap. Baru-baru ini saya rapat ya, belakangan ini saya berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata, ada kurang lebih 540 skema atau 540 sistem sertifikasi dengan keahlian jabatan atau okupasi, atau lebih dari itu nanti ada klaster dan ada KKNI, leveling dalam pekerjaan. Nah, di sektor pariwisata itu yang bisa disertifikasi minimal yang nampak kalau skema baru ini sudah di ACC atau sudah disepakati, itu ada jabatan menjadi tour guide. Tour guide-nya macam-macam. Ada tour guide susur gua, ada tour guide desa wisata, ada tour guide di lapangan bebas, tour guide umum, itu lengkap. Belum lagi misalnya di sektor
di bawah Kementerian Agama. Itu ada juga sertifikasi pengelola ahli zakat, pengelola ahli wakaf, dan seterusnya. Termasuk nanti di sektor haji, pembimbing haji, pelayan jamaah haji, itu ada Harus sertifikasinya. sertifikasi. Nah, ISNU saya kira sangat terbuka lebar untuk terlibat dalam Ya. pembangunan SDM melalui uji kompetensi dan sertifikasi nanti. Apalagi saya juga sebagai pengurus ISNU ya, saya wakil sekjen di pengurus harian, walaupun hari ini saya dipasrai oleh ketua umum dan sekum serta para pimpinan untuk menjadi ketua tim Task Force Percepatan Realisasi Program. Iya. Nah, saya dengan background sebagai komisioner BNSP atau anggota BNSP yang juga dapat mandat tambahan sebagai ketua tim Task Force Percepatan Realisasi Program, tentu berpikir bagaimana kader-kader ISNU yang sangat banyak dan merata di seluruh Indonesia juga bisa membuktikan kompetensinya. Dengan cara apa? Ayo ikut uji kompetensi dan sertifikasi. Sehingga apa? Kalau sudah punya sertifikat kompetensi setelah mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi, mereka bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan gaji yang layak, atau kalau yang sudah kerja untuk meningkatkan salary atau pendapatan atau gaji yang lebih baik. Jadi sangat penting sekali kalau Sangat penting. kita harus mengikuti uji kompetensi. Jadi kita punya legalitas. Punya legalitas karena negara mengakui, dan Iya. pengakuan negara itu tidak hanya sebatas di Indonesia tetapi juga sampai di luar negeri. Iya. Jadi kayak teman-teman yang hari ini ngelola podcast, mbaknya sebagai ancor atau host, itu ada sertifikasinya. Iya. Bagaimana bertanya yang baik, bagaimana membangun pertanyaan-pertanyaan kritis sehingga narasumber menjawabnya lebih fokus. Iya. Kemudian teman-teman yang bagian fotografernya, yang bagian editingnya, itu juga ada sertifikasinya. Sertifikasi konten kreator, sertifikasi video editing, itu ada sendiri. Dengan adanya itu kita jadi bisa bergaining. Misalnya mbaknya kalau nanti mau ngelamar ada lowongan di TV One, di Trans TV, Trans 7 jangan ya berarti ya. Trans TV masih oke berarti gitu ya. Atau di TVRI atau di yang lain. Sampean bisa dengan PD, saya mau ngelamar. Apa buktinya kamu mau ngelamar? Saya bisa menjadi seorang anchor atau seorang host yang baik dan profesional. Buktinya mana? Ini sertifikat saya. Iya, ini negara, logonya Garuda dari BNSP. Iya, nah, buktinya mana lagi? Ini video-video saya. Nah, teman-teman yang hari ini ngedit, yang hari ini mengambil gambar, itu juga bisa sertifikasi. Sehingga kalau ada lowongan di tempat sana, apakah bupati atau gubernur atau presiden nanti butuh ahli pengelolaan podcast, kita bisa ngelamar. Gajinya 100 juta misalnya. Oh, udah saya ikut. Iya. Buktinya mana? Ini saya ahli konten kreator. Saya ahli video editing. Saya ahli pembuatan film. Saya ahli pembuatan film berbasis AI. Itu ada. Semuanya ada sertifikatnya di BNSP. Maka buka website BNSP, insya Allah nanti banyak informasi yang bisa diakses. Dan untuk sertifikasi itu ada beberapa yang dibikin oleh pemerintah bersifat gratis. Jadi teman-teman yang sudah punya keahlian, kalau pas ada pengumuman sertifikasi gratis, silakan ikut. Iya, benar. Karena kalau enggak, bayar sendiri agak mahal kan. Iya. Ya, jadi inilah hadirnya negara untuk menjamin kualitas SDM atau kompetensi anak bangsanya. Iya, jadi ketika sudah disertifikasi tentunya hitungannya profesional. Sangat profesional. Iya. Jadi berhak untuk mendapatkan salary atau gaji yang profesional. Benar. Jadi di beberapa perusahaan yang masuk di perusahaan itu tidak membawa sertifikat kompetensi, dengan masuk di perusahaan membawa sertifikat kompetensi, gajinya berbeda. Betul. Jadi kalau sebelum masuk itu hanya pakai ijazah, lalu kemudian 2 tahun lagi dia menunjukkan kompetensinya melalui sertifikat kompetensi di BNSP, gajinya bisa naik 2 kali lipat. Tapi kalau nggak pernah diuji kompetensinya dan tidak bisa membuktikan, ya dia nggak naik-naik. Atau baru masuk langsung punya sertifikat kompetensi, tentu gajinya berbeda dengan yang masuk hanya mengandalkan ijazah. Iya. Makanya ada kebijakan selain kampus atau perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah ketika selesai masa studinya, mereka juga diwajibkan untuk memberikan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. SKPI terbaik adalah sertifikat kompetensi.
Masya Allah. Jadi sertifikat kompetensi ini memang wajib kita ikuti ya, atau mengikuti sertifikasi ini untuk meningkatkan profesionalitas kita di bidang pekerjaan dan lain-lain, di bidang profesi dan lain-lain. Artinya ketika sudah banyak orang mengikuti ujian kompetensi sertifikasi ini, Gus, kita bisa menilai bahwa SDM kita ini adalah SDM yang unggul tentunya. Ya, betul. Ini sudah terlalu semangat. Oke. Baiklah kalau gitu, Gus. Menjelang akhir, Gus, mungkin ada pesan atau nasihat buat para pendengar atau penonton setia ISNU Channel, sobat sarjana kita, terutama anak-anak muda nih, dalam menyambut bonus demografi Indonesia Emas 2045. Ya, jadi menurut saya podcast yang dilakukan oleh teman-teman PP ISNU ini dahsyat, luar biasa. Maka teman-teman yang di luar sana, khususnya kader-kader ISNU, anggota-anggota ISNU dimanapun berada, jangan lewatkan. Setiap ada podcast baru, ikutin. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita gali dan kita bisa bersama-sama nanti untuk bergerak, mewujudkan mimpi-mimpi kita, memerankan ISNU yang berdaya dan berdampak. Bagi yang bukan pengurus ISNU, tentu informasi-informasi yang ada dalam podcast pasti sangat bermanfaat, karena coverage dari kerja-kerja ISNU ini kan tidak hanya untuk anggota, tapi untuk seluruh warga bangsa, anak-anak bangsa, seluruh warga negara, dan seluruh umat manusia. Jadi saya kira menarik sekali podcast ISNU ini, dan oleh karena itu kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya. Makanya share, tonton, share lagi, tonton lagi terus. Nah, kalau ada yang kurang pas, kurang tepat, kasih masukan sama teman-teman pengelola. Boleh dikomen. Boleh dikomen. Makanya komen jangan lupa. Nah, yang kedua tentu kaitan dengan pembangunan SDM ini, kesimpulannya kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus berkolaborasi. Ya. Pemerintah berkolaborasi dengan ormas-ormas, dengan asosiasi-asosiasi, dengan stakeholder lain, termasuk dengan kampus, dengan perguruan tinggi, dengan pesantren, dengan kiai, dengan ulama, dengan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama kita bermimpi Indonesia emas. Nah, setelah mimpi itu kita sepakati, kita bersama-sama mengawal. Nah, mengawalnya tidak cukup dengan hanya kita mengawal kebutuhan program terrealisasi, tapi kita kawal mulai dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk menjadi basic tumbuh kembangnya anak-anak yang kreatif, yang inovatif, hingga nanti program-program di luar rumah melalui pendidikan formal di sekolah atau di pesantren, dan terakhir pemerintah melalui kebijakan presiden harus memperhatikan penguatan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih luas lagi. Insya Allah kalau itu yang dibangun, Indonesia Emas betul-betul akan terwujud di 2045 mendatang. Masya Allah, jadi banyak sekali pesan moral yang kita bisa dapatkan dan sangat menginspirasi tentunya hari ini. Untuk menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 tentunya ada 3 poin tadi yang kita temukan, yaitu perlu ada kebijakan bersama, yaitu kebijakan dari pemerintah, tanggung jawab bersama, tanggung jawab bersama dari pemerintah, kemudian tanggung jawab bersama dari lembaga, ormas, dan tentunya yang paling penting adalah keluarga. Lalu kemudian bagaimana kita membangun SDM yang unggul ini dalam nilai-nilai keagamaan juga penting juga. Lalu kemudian yang terpenting adalah bagaimana profesionalisme ditingkatkan dengan sertifikasi nasional. Benar kan? Sertifikasi profesi. Ya, itu tentunya sertifikasi profesi. Jadi itu tentunya akan menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kenapa emas? Karena kalau emas dimanapun dia ditaruh, meski di kubangan pun dia akan tetap bersinar. Iya. Jadi dan harganya mahal. Jadi tetap SDM kita ini harus seperti emas. Ya, dimanapun jangan sampai menjadi SDM lemas, apalagi cemas. Cemas, benar. Oke, baik, terima kasih banyak Gus telah hadir bersama kita di podcast hari ini. Terima kasih banyak juga tentunya untuk Sobat Sarjana yang selalu mendukung kita dan mensupport kita dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast karena selalu ada manfaat, kemudian selalu ada inspirasi dari tokoh-tokoh yang kita hadirkan di podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan juga lupa untuk follow Instagram
pengurus pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di pp.isno. Saya Fitra Juniarti. Termasuk Ya. suruh follow saya @gusaid80 Jangan lupa follow Gus di juga. Instagram. Juga jangan lupa follow BNSP ya Gus. Ya, BNSP boleh untuk oke. cari-cari informasi di sana. Benar, untuk cari-cari informasi di sana. Oke, baik Sobat Sarjana, saya Fitra Juniarti pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnu berdaya, Isnu berdampak.